Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman semua. Di sini saya Kofir Surya Pranata akan mempresentasikan sedikit ulasan materi berkaitan dengan bantuan hukum, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah bantuan hukum yang diambil oleh Bapak Yusuf Wibisono. Dalam materi 1 terdapat satu subtema, yaitu tentang bantuan hukum. Kira-kira apa sih bantuan hukum itu? Lalu bagaimana kita menerima dan siapakah yang berhak untuk memberi bantuan hukum dan menerima bantuan hukum tersebut? Nah, di sini secara pengertian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yaitu memang adalah upaya pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia, di mana dalam pasal 1 pengertiannya bahwasanya bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Lalu siapa sajakah yang berhak memberikan bantuan hukum tersebut? Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan pada pasal 1 ayat 3, yaitu adalah pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum yang secara umum disebut LBH, dan yang kedua adalah organisasi masyarakat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Lalu di sisi lain pada dasarnya terdapat LBH yang sekiranya terakreditasi sehingga dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Namun dalam hasil dari akreditasi terakhir kemarin yang saya ketahui bahwasanya dari data Kementerian Hukum dan HAM, di mana di Indonesia sendiri ada beberapa wilayah yang belum memenuhi atau belum mempunyai lembaga bantuan hukum. Maka di sini dapat digarisbawahi bahwasanya bantuan hukum itu dapat digunakan oleh pemberi bantuan hukum, baik pengacara ataupun praktisi hukum yang sekiranya mampu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Itu digunakan atau diberlakukan untuk daerah-daerah atau wilayah tertentu yang masih belum mempunyai akses ataupun belum memiliki lembaga bantuan hukum, sehingga tetap memberikan ruang kebebasan kepada masyarakat untuk memenuhi haknya dalam menerima bantuan hukum. Yang kedua adalah penerimanya. Siapa sih saja yang berhak menerima bantuan hukum tersebut? Lalu dalam konteks ini apa saja kriteria yang harus dipenuhi untuk menerima bantuan hukum? Ada penerima bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 tadi disebutkan bahwasanya penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin, atau artinya dalam kutip tidak mampu. Tetapi di sisi lain ada juga bantuan hukum yang diberikan oleh orang yang sedang berperkara di pengadilan. Misalkan ada orang yang terkena kasus pidana. Nah, biasanya pada kasus pidana beberapa tersangka yang belum terdakwa, yang belum dinyatakan sebagai orang yang salah dalam keputusan hakim, maka berhak menerima bantuan hukum juga. Sedangkan dalam konteks lain, bantuan hukum itu diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma yang akan ataupun yang sedang mengalami proses pengadilan. Bantuan hukum ini tidak terlepas dari bantuan hukum yang dilakukan secara berpengacara di pengadilan, ya. Bantuan hukum juga bisa diberikan kepada orang ataupun sebuah kelompok dengan cara litigasi maupun non-litigasi, di mana secara litigasi akan berpengacara di pengadilan dari mulai pengajuan, pembuktian dan sebagainya sampai ada keputusan hakim menjadi keputusan final. Di sisi lain, non-litigasi dapat memberikan bantuan berupa mediasi ataupun sebagai musyawarah. Kita sebagai pendamping musyawarah untuk menerima ataupun membentuk sebuah kesepakatan yang menyelesaikan sengketa ataupun permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien yang menghadapi pasal tersebut. Sehingga dalam hal ini, dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM,
Republik Indonesia, diharapkan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu, yang memiliki kompetensi kurang, dan dinyatakan tidak sanggup untuk memberi bantuan hukum ataupun tidak mampu untuk memberikan jasa atau tidak mau menerima bantuan hukum secara pembayaran, maka Indonesia secara garis besar dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwasanya pada pasal 27 ayat 1 dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwasanya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan menerima itu dengan tidak sekecualinya. Sebagaimana juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar RRI tahun 1945 pada pasal 34 juga disebutkan bahwasanya para fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, sehingga itu menjadikan dasar bagi kita semua orang berhak untuk menerima bantuan hukum tanpa terkecuali, tanpa memandang status sosial yang mereka miliki, sehingga diharapkan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan kesetaraan di muka hukum untuk dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tadi, sehingga kita dapat melaksanakan seperti Pancasila yang sebagai menerima selalu adil dalam seluruh komponen masyarakat, sehingga diharapkan adanya bantuan hukum ini akan memberikan cover dan memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang sedang berperkara di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mungkin itu dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf terkait dengan kondisi situasi saat ini. Salam saya, jaga kesehatan dan selalu semangat dalam menghadapi masalah yang kita alami saat ini. Semoga Tuhan segera memberikan solusi dan memberikan syafaatnya kepada kita semua sehingga segera berakhir masa pandemi pada situasi dan kondisi saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.